Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Nikmat yang begitu banyak, saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sampai-sampai kita tidak bisa menghitungnya. Sampai-sampai kita tidak bisa menghitungnya, dikarenakan saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sebagai hamba yang berakal, sebagai hamba yang mempunyai pikiran, maka wajib bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan kita tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Karena yang namanya ibadah, wujudkan rasa syukur kita kepada Allah dengan beramal soleh, dengan beribadah, itu bukan hanya sehari dua hari, bukan hanya sepekan dua pekan, 1 bulan 2 bulan, tidak. Setahun 2 tahun, tidak. Tapi beramal soleh, beribadah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai datang kepada kita ajal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka sembahlah Tuhanmu, Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu ajal, kematianmu. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan, memberikan keikhlasan, keridhaannya kepada kita agar kita istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita akan melanjutkan tentang keutamaan salat. Keutamaan salat yang ke-5 ya. Kemudian yang keempat adalah salat adalah cahaya di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang menjaga salat sewaktu di dunia, 5 waktu konsisten dijaga ya, sampai bertemu dengan Allah, sampai kematiannya, maka dia akan mendapatkan 3. Yang pertama cahaya dari Allah,
Yang kedua petunjuk, burhan. Yang ketiga adalah keselamatan. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak menjaga sholatnya, maka dia tidak mendapatkan tiga. Ya, tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan petunjuk, dan tidak mendapatkan apa? Najatan, keselamatan. Nah, sekarang ya, utamaan salat ya, yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengangkat derajat kemuliaan orang-orang yang salat. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memuliakan derajat orang-orang yang istiqomah menjaga sholat. Maka hakikatnya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang kaya raya. Orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hakikatnya bukan orang yang mereka mempunyai kedudukan, jabatan yang tinggi. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa istiqomah ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Karena sholat yang didasari dengan keikhlasan, sholat yang didasari dengan mutaba'ah li Rasulillah sesuai dengan contoh Nabi, sholat yang didasari dengan kekhusyuan, sholat yang didasari dengan kepatuhan dan ketundukan, inilah yang mengantarkan kepada ketakwaan yang sesungguhnya. Maka ketika seseorang mencapai derajat ketakwaan, maka orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu upaya agar seorang mendapatkan derajat kemuliaan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita istiqomah betul-betul menjaga sholat 5 waktu kita. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Thauban ya radhiyallahu anhu. Thauban adalah bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Alaika bi kathratis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallah biha daraja wa hatta anka biha khati'ah." Rawahu Muslim. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat yang bernama Thauban. Ya. Alaika bi kathratis sujud, wahai Thauban, wajib bagimu untuk memperbanyak sujud. Wajib bagimu untuk memperbanyak sujud. Ya. Sujud di sini bukan hanya sekedar sujud, bukan. Yang dimaksud adalah sujud dalam sholat. Bukan sujud syukur, itu bukan. Tapi yang dimaksud adalah apa? Sujud di dalam sholat. Alaika bi kathratis sujud, wahai Thauban, wajib bagi kamu untuk memperbanyak sujud kepada Allah. Yaitu apa? Memperbanyak sholat. Ya. Terutama apa yang dimaksud adalah memperbanyak atau menjaga sholat 5 waktu. Nah, kita bayangkan sehari semalam 17 rakaat. Ini kan sudah lumayan banyak. Ya. Ini yang wajib. Kalau kita tambahkan dengan yang sunnah, dengan duhanya, dengan sholat malamnya, dengan qobliyah, ba'diyah, dan seterusnya, maka bertambah banyak. Ya.
Fa innaka la tasjudu lillahi sajda illa rafa'akallahu biha darajah. Karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah dengan satu kali sujud illa rafa'akallahu biha darajah. Kecuali dengan satu sujudmu kepada Allah menambahkan, meninggikan derajat kemuliaanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekali sujud. Ya. Subuh 2 rakaat tadi yang kita kerjakan, 2 rakaat 4 kali sujud. 1 kali sujud meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kali 4. Kalau sebelumnya diawali dengan qobliyah, ya, salat sunnah fajar tadi, berarti 8. Nanti tambah zuhur, sebelum zuhur ada qobliyah, habis tambah salat zuhur, kemudian ba'diyah, tambah salat duha. Ya, Masya Allah. Maka sesungguhnya tidaklah sujudmu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan menambah derajat kemuliaanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hatta anka biha khati'ah. Dan sujudmu, sekali sujud menghapuskan dosa-dosamu. Ya. Maka dari hadis ini, ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya seseorang ketika semakin sujud kepada Allah, artinya semakin rutin menjaga sholatnya, akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, plus ditambah apa? Wa hatta anha khati'ah. Ya. Wa hatta anha biha khati'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan sekali sujudnya akan menghapus dosa-dosanya. Coba bayangkan, ya. Sudah ditinggikan derajatnya dengan sekali sujud plus diampuni dosa-dosanya. Ya. Maka sesungguhnya salat adalah amalan yang ringan. Amalan yang ringan, ya. Dengan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kebanyakan manusia lalai. Tapi kebanyakan manusia lupa. Ya, tapi kebanyakan manusia meninggalkan sholat. Padahal sholat adalah pekerjaan amalan yang ringan. Hanya dengan gerakan-gerakan yang ringan, tidak membutuhkan modal, tidak membutuhkan tenaga yang besar. Ya. Tapi kenapa banyak orang-orang yang tidak mau sujud kepada Allah? Aneh. Sedangkan mereka ketika ke sawah, mereka rela panas-panasan, berkeringat, capek. Mereka berdagang ke sana kemari, mereka kerja ke kantor, berangkat jam sekian, pulang jam sekian. Mereka rela, capek. Padahal sholat yang hanya maksimalnya mungkin 10 menit, tidak ada tenaga yang keluar terlalu banyak, tidak ada modal yang besar, pahalanya sangat besar, namun amalan yang sedikit ini yang menyelamatkan dunia akhiratnya, malah justru dilalaikan, dilupakan, bahkan ditinggalkan. Maka mari kita, ya, istiqomah menjaga salat kita dan kita mengajak kepada saudara-saudara kita, ya, dimanapun berada untuk tetap, ya, istiqomah menjaga salatnya. Kenapa? Karena salat adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan salat diampuni dosa-dosanya. Siapa saja yang sholat mendapatkan kemuliaan plus diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai ahlus shalah, orang-orang yang istiqomah dalam sholat sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.